sudah siap? Saya akan menunjuk sana, saudara, untuk melakukan teknik modifikasi cuaca. Saya akan menelisiknya eksklusif. Saudara, bahan berdaya ledak tinggi, istilahnya high explosive, dijuluki dengan Mother of Satan atau induk dari setan karena efek ledaknya yang luar biasa. Ditemukan di ex-markas FPI. Mungkinkah misteri penemuan bahan peledak high explosive dengan daya ledak tinggi? Apa yang terjadi? Saudara saya, Aiman Wicaksono, saya akan melisiknya. Ya Pak, nanti aja, nanti kalau mau. Saya pakai sendal, saya pakai sendal. Nggak usah. Ada dugaan bahan-bahan berbahaya berupa serbuk. Itu buat bersihin WC, waktu itu ada acara bersih-bersih WC dan toilet masjid kan. Barang yang ditemukan tersebut berpotensi digunakan sebagai bahan baku untuk pembuatan bahan peledak TATP. Anda terkejut betul ketika kemudian Bung Munarman terjerat kasus terorisme. Nggak akan mungkin. Termasuk juga pengakuan dari sejumlah, bukan hanya satu orang yang kemudian ditangkap terkait dengan kasus terorisme. Mereka itu sudah diberhentikan karena menyimpan. Ya. Meskipun mereka mengatakan bahwa pembayatan itu juga ada Bung Munarman. Semua itu kan didapat ketika mereka sudah ditangkap. Sekarang kalau sudah ditangkap, ya kita sama-sama tahu lah gitu kan. Anda curiga bahwa ada rekayasa? Ada pembelahan tengah masyarakat terkait dengan benarkah ex-markas FPI menyimpan bahan peledak, apalagi jenisnya TATP yang memiliki high explosive. Apakah itu mungkin bahwa ada rekayasa yang dilakukan oleh kepolisian? Saya harus katakan Pada saat pengambilan barang bukti itu kan disaksikan oleh Ketua RW. Melakukan penggeledahan itu selalu Polri itu memiliki rekaman. Itu adalah protap. Saudara, tim kami mengumpulkan sejumlah informasi terkait dengan peristiwa ini. Berikut kami akan tayangkan. Cairan TATP. Itu buat bersihin WC. Mengejutkan, bahan peledak berbahaya ditemukan. Adalah penggeledahan ex-markas Front Pembela Islam FPI oleh tim detasemen khusus Densus 88 Anti Teror Polri jadi awal mula. Kita laksanakan penggeledahan di TKP ini yang merupakan bekas kantor daripada sekretariat FPI. Nah, untuk mencari keterkaitan beberapa alat bukti sesuai dengan konstruksi pasal daripada undang-undang terorisme yang diterapkan. Nah, kemudian pada pukul 5 tadi kita laksanakan penggeledahan dari tim Densus, kemudian pengamanan juga kita melibatkan TNI, kurang lebih TNI Polri 60 personil. Kita tim menemukan beberapa barang-barang yang nanti akan diteliti ada kaitannya tidak dengan sebagai alat bukti sebagaimana konstruksi pasal yang dipersangkakan. Nah, kemudian kami mendapatkan informasi dari tim tadi bahwa ada dugaan bahan-bahan berbahaya berupa serbuk. Nah, saat ini sedang didalami lagi. Tadi kan ada dari J-Bom Gegana Brimob. Tunggu dulu, apa sebab ex-markas FPI digeledah polisi? Penangkapan ex-pentolan FPI Munarman, pemicunya. Pengacara Rizik Syihab ini diduga terlibat aktivitas bayat atau pengucapan sumpah setia negara Islam Irak dan Suriah, ISIS. Pada 2014, ideologi kelompok radikal ISIS ditetapkan sebagai paham terlarang oleh pemerintah Indonesia. Dari penggeledahan, ditemukan sejumlah barang bukti. Yang paling menyita perhatian, temuan bahan peledak berbahaya,
salah satunya cairan TATP alias triaseton triperoksida. Temukan yang pertama adalah atribut ormas terlarang yang sudah dilarang pemerintah. Jadi beberapa atribut terlarang. Kemudian beberapa dokumen yang tentunya akan didalami oleh penyidik Densus 88. Kemudian beberapa tabung yang isinya adalah serbuk yang dimasukkan di dalam botol-botol, yang serbuk tersebut mengandung nitrat yang sangat tinggi, jenis aseton, dan itu juga akan didalami oleh penyidik. Kemudian yang terakhir, ada beberapa botol plastik yang berisi cairan TATP. Triaseton triperoksida, TATP, bahan peledak yang kerap digunakan kelompok teroris di Timur Tengah. Berbahan dasar aseton, hidrogen peroksida, dan asam klorida, TATP sangat mudah diracik. Namun, hati-hati, TATP dikenal sebagai bahan peledak paling sensitif. Bila terkena sedikit saja benturan, perubahan suhu atau gesekan, maka ledakan dahsyat terjadi. Daya ledaknya tinggi alias high explosive. Bisa jauh menjangkau hingga 100 meter. Saking fenomenalnya, bom ini dijuluki The Mother of Satan, induk dari setan. Seperti yang terjadi pada bom di halte bus Transjakarta Kampung Melayu, Jakarta pada 2017 lalu. Karena bahan peledaknya adalah diduga TATP, triaceton triperoxide, yang dikenal di kalangan kelompok-kelompok ISIS di Syria dan di Irak. Saking berbahayanya bahan peledak ini disebut dengan The Mother of Satan. TATP kerap digunakan milisi ISIS di Irak dan Suriah. Di Indonesia, TATP pertama kali digunakan tahun 2015. Waktu itu, bom meledak di Mall Alam Sutera, Tangerang. Dampak kerusakan cukup tinggi, 1 orang terluka. 2017, TATP juga teridentifikasi pada ledakan bom di Kampung Melayu, Jakarta. 5 orang tewas termasuk pelaku bom. 10 orang lainnya terluka dalam kejadian jelang bulan suci Ramadan itu. Pada 2018, TATP kembali digunakan pada rangkaian teror bom gereja di Surabaya dan Sidoarjo, Jawa Timur. Pun, ledakan bom di gereja katedral di Makassar, Sulawesi Selatan baru-baru ini juga menggunakan TATP. Ledakannya dahsyat dan selalu timbulkan korban jiwa. Itu informasi dari pihak Petamburan, kalau nggak salah ke saya itu buat bersihin WC. Waktu itu ada acara bersih-bersih WC dan toilet masjid kan. Mengapa bisa ditemukan bahan peledak berbahaya di ex-markas FPI, organisasi yang dilarang pemerintah? Pembersih toilet? Apa yang sebenarnya terjadi? Aiman menelusuri misteri peledak di ex-markas FPI. Saudara, saya berada di Jalan Petamburan 3, persis jalan tempat di mana ex-markas FPI berada, yang pada beberapa hari lalu ditemukan oleh polisi sejumlah yang diduga bahan peledak, bahkan high explosive, yakni TATP, triaceton triperoksida, yang digunakan pada beberapa aksi pengeboman yang dahsyat, diantaranya adalah bom Kampung Melayu dan yang terakhir bom di Makassar, Sulawesi Selatan. Saya akan masuk saudara ke dalam, saya ingin menginformasikan pada Anda sejumlah informasi. Ini baru dibuat beberapa bulan lalu, selepas Front Pembela Islam FPI dinyatakan sebagai organisasi terlarang dan dibubarkan. Lalu kemudian dibentuk pos dari pihak polisian. Ini sepertinya di bawah kendali dari Polsek Tanah Abang, Jakarta Pusat. Saya akan menuju sana saudara, ke ex-markas FPI. Dan Anda melihat gedung yang tinggi di sana, ini adalah ex-markas FPI. Dan inilah saudara, ex-markas FPI yang sekarang sudah diberikan garis polisi, dan beberapa hari lalu dilakukan penggeledahan, ditemukan oleh pihak kepolisian yang dinyatakan sebagai bahan peledak. Pertama adalah nitrat dengan konsentrasi tinggi, kemudian yang kedua adalah TATP atau triaceton triperoksida yang merupakan jenis peledak high explosive. Meskipun ada sejumlah pertanyaan, saudara, memang mungkinkah ex-markas FPI ini menyimpan bahan peledak?
tentu ini menjadi sebuah proses yang nanti akan dibuktikan secara hukum. Ini baru direnovasi, saya dapatkan info seperti itu, yang kemudian dibubarkan pada Desember 2020 lalu kemudian tidak digunakan. Saya akan mencoba mencari informasi, saudara, ke warga sekitar yang dekat, yang tahu tentang informasi sekelilingnya, termasuk tetangganya ini adalah ex-markas FPI, di mana juga ini merupakan lingkungan tempat Habib Rizik Syihab tinggal yang tidak jauh dari ex-markas FPI ini. Saya akan berkeliling untuk mencari informasi ke warga sekitar. Ikuti saya, saudara. Mau nanya, ini markas FPI sini betul ya? Markas, iya. Ibu tetangga tapi kan deket ya? Aku di dalam. Iya. Udah nggak pernah ada kegiatan lagi ya sejak ada pembubaran Desember 2020? Udah aman. Udah aman. Sebelum emang gimana, Bu? Teknik modifikasi cuaca. Saya akan menelisiknya eksklusif